Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasana. Saya dari kelompok 14 dan saya akan mempresentasikan penentuan upah di pasar tenaga kerja. Definisi upah. Pengertian sehari-hari upah yaitu pembayaran kepada pekerja tidak tetap, misal buruh kasar, tukang kayu. Gaji yaitu pembayaran kepada pekerja tetap atau pekerja profesional, seperti pegawai perintah atau dokter dan lain-lain. Pengertian ekonomi, upah adalah semua jenis pembayaran atas jasa-jasa yang disediakan pekerja untuk perusahaan. Perbedaan upah nominal dan upah real. Upah nominal yaitu jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental atau fisik pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Upah real yaitu tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut untuk membeli barang dan jasa keperluan pekerja. Berikut ini adalah gambar tabel perhitungan upah real. Indeks harga adalah suatu indeks yang memberikan gambaran tentang tingkat rata-rata dari perubahan harga dari waktu ke waktu. Salah satu dari indeks harga tersebut adalah indeks harga barang konsumen. Indeks harga ini dapat digunakan untuk menaksir upah real para pekerja dari tahun ke tahun. Cara menghitung upah real ditemukan dengan cara mengkonversikan upah nominal dengan indeks harga yang terjadi pada tahun yang bersangkutan. Hubungan antara produktivitas dan upah. Upah real yang diterima tenaga kerja terutama tergantung kepada produktivitas dari tenaga kerja tersebut. Data mengenai kenaikan upah di berbagai negara, terutama di negara-negara maju, menunjukkan bahwa terdapat berkaitan yang erat antara kenaikan upah real para pekerja dengan kenaikan produktivitas mereka. Sumber-sumber kenaikan produktivitas. Sumber-sumber kenaikan produktivitas. Produktivitas terdapat didefinisikan sebagai produksi yang diciptakan oleh pekerja pada suatu waktu tertentu. Kenaikan produktivitas berarti pekerja itu dapat menghasilkan lebih banyak barang pada jangka waktu yang sama, atau suatu tingkat produksi tertentu dapat dihasilkan dalam waktu yang lebih singkat. Kenaikan produktivitas disebabkan oleh beberapa kemajuan teknologi memproduksi, pertambahan kepandaian dan keterampilan tenaga kerja, perbaikan dalam organisasi perusahaan dan masyarakat. Berikut ini adalah gambar tingkat produktivitas dan upah real, di mana MPR kosong sama dengan D kosong sama dengan permintaan tenaga kerja sama dengan kosong. MPR 1 sama dengan D1 sama dengan permintaan tenaga kerja sama dengan 1. W1 sama dengan tingkat upah pada besaran 1. W0 sama dengan tingkat upah pada besaran 0 S sama dengan kurva penawaran tenaga kerja di pasar. E1 dengan E0 sama dengan titik perpotongan antara RRP dengan kurva. Apabila kurva MRP0 sama dengan D0 dan MRP1 sama dengan D1 menunjukkan hasil dari penjualan marginal dalam keadaan di mana RRP1 berada di atas RRP0, yang berarti tingkat penggunaan tenaga kerja hasil dari penjualan marginal yang digambarkan oleh kurva MRP1 adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil penjualan marginal yang digambarkan oleh RRP0. Dapat diasumsikan bahwa harga barang adalah sama, maka keadaan MRP1 lebih tinggi daripada MRP0 yang menggambarkan kegiatan produksi yang mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi. Dengan kata lain, kurva di atas menggambarkan jika produktivitas tinggi, maka upah yang akan diterima juga akan tinggi. Selanjutnya, penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja. 1. Pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna. Permintaan atas tenaga kerja bersifat semakin tinggi atau rendah upaya tenaga kerja, semakin sedikit atau banyak permintaan atas tenaga kerja. Penawaran atas tenaga kerja semakin tinggi upah, semakin banyak tenaga kerja yang bersedia menawarkan tenaganya. Jadi, upah ditentukan oleh besar kecilnya permintaan atau penawaran tenaga kerja. Berikut ini adalah gambar permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar persaingan sempurna. Selanjutnya, nomor 2, pasar tenaga kerja monopsoni. Ditandai dengan hanya adanya satu perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, sedangkan jumlah tenaga kerjanya banyak tanpa melakukan serikat pekerja.
Berikut ini adalah gambar upah dan penggunaan tenaga kerja di pasar monopsoni. Nomor 3. Pasar tenaga kerja monopoli di pihak pekerja. Para pekerja dapat menuntut upah yang mereka inginkan. Penentuan upah dalam pasar tenaga kerja yang bersifat monopoli pihak pekerja dibedakan pada 3 keadaan. A. Menuntut upah yang lebih tinggi dari yang dicapai pada keseimbangan permintaan dan penawaran. B. Membatasi penawaran tenaga kerja. Dan C. Menjalankan usaha yang bertujuan menaikkan permintaan tenaga kerja. Berikut ini adalah gambar upah yang terjadi jika pekerja sebagai monopoli. Selanjutnya nomor 4, pasar tenaga kerja monopoli bilateral. Monopoli bilateral yaitu di dalam pasar tenaga kerja di mana tenaga kerja bersatu dalam suatu serikat buruh. Dan di dalam pasar tenaga kerja di mana hanya terdapat satu perusahaan yang menggunakan tenaga kerja. Dan berikut ini adalah gambar tingkat upah dalam pasar monopoli bilateral. Selanjutnya, faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Faktor penting yang menjadi sumber dari perbedaan upah di antara pekerja-pekerja di dalam suatu jenis kerja tertentu dan di antara berbagai golongan pekerja adalah perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan, perbedaan dalam jenis-jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan, terdapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerja, ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.